Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan PKH dan juga BPNT tidak cair gara-gara tidak disurvei DTSEN. Benarkah hal tersebut? Kemudian bantuan PKH susulan masih terus dicairkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian jangan takut disurvei DTSEN. 12,2 juta warga yang disurvei ini memiliki data yang bermasalah. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu mungkin bagi sahabat YouTube semua yang mengikuti channel Diary Bansos, di beberapa hari ini saya agak jarang ya menyampaikan informasi. Karena beberapa alasan. Yang pertama, kesibukan karena saya sebagai pendamping sosial PKH di bulan suci Ramadan ini mendapatkan tugas yang cukup berat, yaitu melakukan ground check ya, survei door to door ke warga yang nama-namanya tercatat di data Sigma Mobile milik saya. Kemudian alasan berikutnya kenapa di beberapa hari ini kita jarang menyampaikan informasi, karena untuk penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT, dan juga bantuan yang lainnya ini sudah dilakukan di beberapa waktu yang lalu. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah sisa-sisanya saja. Jadi bisa dikatakan bahannya memang sudah agak sedikit berkurang dibanding kalau sebelum penyaluran ya, seperti itu. Jadi bahan untuk kita menyampaikan informasi itu cukup banyak. Tapi kalau sudah selesai penyaluran, bahan untuk kita jadikan informasi yang kita sampaikan di channel Diary Bansos itu memang sudah agak berkurang. Jadi itu menyebabkan intensitas saya pribadi cukup jarang menyampaikan informasi melalui channel Diary Bansos ini. Nah, langsung saja kembali pada topik video kali ini. Jadi di beberapa hari ini kan yang lagi rame adalah terkait dengan ground check atau survei data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Tentu banyak cerita dari para KPM, banyak cerita dari para masyarakat, banyak cerita dari para pendamping terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini tentunya ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama ada anggapan bantuan sosial PKH dan juga BPNT ini tidak akan cair lagi nanti di tahap kedua ya, karena penerapan dari data DTSEN ini nanti akan dimulai di penyaluran tahap kedua ya, April, Mei, Juni dan seterusnya seperti itu. Nah, ini banyak masyarakat ataupun KPM yang beranggapan nanti bantuan PKH BPNT tidak akan cair lagi di tahap kedua dan seterusnya gara-gara tidak disurvei DTSEN ya, seperti itu. Karena memang di lapangan di masyarakat ini tidak semua para penerima bantuan sosial itu disurvei DTSEN ini. Jadi hanya KPM tertentu, hanya warga-warga tertentu yang disurvei DTSEN ini menggunakan aplikasi Sigma Mobile di masing-masing para pendamping sosial PKH ya, seperti itu. Nah, per pendamping sosial PKH ini memiliki data sendiri-sendiri yang harus di ground check ya, seperti itu. Jadi antara pendamping satu dengan pendamping yang lain tentu data KPM yang bakalan di ground check itu berbeda-beda. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang harus dipahami, tidak semua KPM, tidak semua warga itu di ground check DTSEN ini. Karena total 12,2 juta warga yang disurvei DTSEN ini
adalah warga ataupun KPM yang memiliki data bermasalah. Nah, data bermasalah ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah NIK yang tidak aktif. Nah, NIK yang tidak aktif ini biasanya dikarenakan si KPM ataupun orang tersebut sudah dilaporkan meninggal ya, tapi di data lama seperti di data DTKS itu masih ada orangnya. Nah, ini namanya NIK tidak aktif ya, seperti itu. Kemudian data bermasalah kedua namanya adalah data inclusion error. Maksudnya data inclusion error ini adalah para KPM yang selama ini menerima bantuan sosial itu terindikasi tidak layak menerima bantuan sosial. Makanya ini disebut inclusion error. Maka harus di cross check ulang apakah memang benar-benar masih layak atau memang sudah tidak layak ya, seperti itu. Kemudian data bermasalah yang ketiga adalah exclusion error. Artinya adalah warga yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial tapi nyatanya itu layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, ini maka disebut sebagai exclusion error. Maka nanti aksinya adalah warga tersebut ya harus dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau dirinci targetnya untuk NIK yang tidak aktif ini ada sebanyak 2,4 juta yang disurvei melalui DTSN Sigma Mobile ini. Kemudian yang inclusion error ada sebanyak 4,9 juta KPM, sedangkan yang exclusion error ada 4,9 juta warga. Jadi totalnya adalah 12,2 juta yang ditargetkan bisa disurvei DTSN ini, dan targetnya selesai di akhir Maret tahun 2025. Harapannya seperti itu. Namun apabila hingga akhir Maret ya, hingga akhir Maret untuk ground check ini masih belum selesai, kemungkinan akan diperpanjang ya, seperti itu. Dan untuk penyaluran tahap kedua PKH BPNT kemungkinan ya menunggu fix ataupun selesainya ground check DTSEN ini. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Entah nanti di bulan Aprilnya atau di bulan Mei-nya atau di bulan Juninya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi buat para warga masyarakat ini yang menjadi target survei DTSEN ini jangan takut apalagi menolak di survei ya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa disurvei saja, karena yang ditanyakan tentu terkait dengan identitas ya, untuk memastikan NIK, nomor KK ini semuanya sudah aktif, semuanya sudah sama ya, seperti itu. Kemudian juga yang ditanyakan terkait dengan pekerjaan ya, kemudian penghasilan, kemudian aset, baik itu aset bergerak ataupun yang aset tidak bergerak seperti ada kulkas, TV, kendaraan bermotor ya. Kemudian ada kepemilikan gas LPG di atas 5,5 kg. Kemudian daya listrik ya. Daya listrik itu nanti yang dimasukkan adalah ID pelanggannya. Jadi nanti dari pihak BPS langsung akan bisa mensinkronkan dengan data PLN ya, seperti itu. Nah, jadi buat warga yang menjadi target DTSEN, survei DTSEN ini jangan takut ya. Bisa jadi itu adalah dalam rangka perbaikan. Atau juga ya intinya ini seperti yang inclusion error, apabila ada KPM yang memang sudah tidak layak ini, supaya nanti bantuannya bisa diterima oleh yang warga lain yang masih belum mendapatkan ya, seperti itu. Karena itu memang ya wajar ya, karena bantuan itu sifatnya tidak selamanya ya, dan juga bukan warisan ya, seperti itu. Jadi selama KPM PKH BPNT ini masih layak mendapatkan bantuan sosial, jadi tidak perlu takut disurvei DTSEN. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian informasi berikutnya, bantuan PKH susulan masih terus dicairkan di bulan suci Ramadan ini. Ya memang benar ya, baik itu termin kedua, ketiga dan sebagainya, karena di masing-masing daerah ini berbeda-beda ya terminnya. Nah, jadi masih terus dicairkan hingga saat ini ya, seperti itu. Terpantau pada hari ini di tanggal 14 Maret ya tahun 2025 juga ada KPM yang mengabarkan berhasil mencairkan dari kartu KKS-nya. Utamanya adalah KPM BPNT murni yang masuk menjadi KPM validasi PKH ya, seperti itu. Jadi ini memang untuk pencairan susulan. Nah, tapi tidak
berlaku bagi KPM yang sudah cair di beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk bagi KPM PKH yang sudah cair di beberapa waktu yang lalu, maka di bulan suci Ramadan ini tidak akan cair lagi karena tidak ada ceritanya dalam satu tahap ya, dalam satu tahap bantuan PKH itu cair 2 kali. Jadi tidak ada ceritanya. Nah, berbeda kalau misalkan KPM tersebut sebagai KPM PKH BPNT. Mungkin di yang pertama atau di awal cair bantuan PKH-nya. Selang beberapa hari atau selang beberapa minggu baru cair bantuan BPNT-nya. Itu dimungkinkan kalau bagi KPM PKH plus BPNT. Tapi bagi KPM PKH murni, nah ini tentunya tidak akan cair 2 kali bantuan PKH tersebut dalam satu tahap. Begitu pula bagi KPM penerima bantuan BPNT itu tidak akan cair 2 kali dalam satu tahap ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi itu sahabat YouTube informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.